Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back di channel Ian Blue 78, channelnya YouTuber low cost dan channelnya para pecinta pariwisata dan kebudayaan. Nah, seperti yang saya katakan tadi, saya sedang ada di sebuah kandang, yaitu kandang karapan sapi. Seperti biasa, YouTuber low cost kalau kemana-mana pasti cari kandang karapan sapi untuk digerebek. Nah, di sebelah saya ini adalah pemilik dari tim yang saya sebutkan tadi, yaitu tim Cakra Birawa. Nah, nanti kita akan korek-korek, kita tanya-tanya lebih dalam kepada beliau. Nah, ternyata beliau ini adalah Bapak Klebun. Nah, dari Klebun mana kita tanya-tanya nanti lebih dalam, bukan hanya tentang karapan sapinya, juga profesinya beliau selaku Klebun di daerah mana saya juga nggak tahu nih, Bun. Oke, Assalamualaikum Pak Ibun. Waalaikumsalam warahmatullahi. Gimana keadaan ini Pak Ibun? Sehat? Alhamdulillah sehat. Oke. Pak Ibun, mau tanya-tanya nih, punya berapa pasang nih hari ini? Alhamdulillah untuk sekarang punya 2 pasang. Untuk sementara atau untuk sekarang nih Pak Ibun? Untuk bukan sementara, seterusnya nambah lagi kalau bisa. Itu untuk sementara nih Pak Ibun? Ya, Mungkin ada kemungkinan untuk nambah nanti Pak Ibun? insya Allah kalau ada izin dari Allah bisa nambah. Kalau ada ini ya, ini baru ya Pak Ibun? Ya. Oke Pak Ibun. Nah, ini menanyakan langsung aja tutup poin Pak Ibun. Tentang sejarah. Nah, saya dengar informasi nih, saya sebelum kesini nih saya dapat informasi banyak. Katanya ini dari sepuh-sepuhnya, dari tokoh-tokoh yang awal ini bukan tim baru ternyata. Saya pikir saya belum pernah dengar nama Cakra Birawa. Ini tim baru atau tim lama? Ternyata tim lama katanya. Ini sejarahnya gimana nih Pak Ibun? Kok dikatakan tim lama? Ya, sejarahnya emang kalau di keluarga saya memang dari dulu sudah hobinya hobi karapan sapi. Mulai dari sesepuh, dari mbah saya, sampai orang tua saya, sampai saya sendiri. Oh gitu. Iya. Ini kalau boleh tahu. Aduh, satu lagi teman-teman, kita belum tanya namanya nih. Pak Ibun namanya siapa nih Pak Ibun? Lupa saya. Abdus Salam. Abdus Salam. Pemilik Big Boss ya? Bukan, itu Haji Abdus Salam DBR itu. Oh gitu ya. Yang ini bukan ya? Cuman Abdus Salam aja ya? Nggak ada hanya ya? Belum, Mas. Oh belum. Oke. Belum ada izin. Gimana? Belum ada izin dari Allah. Semoga nanti segera diizinkan. Amin. Ini Haji Abdus Salam. Ada 2 dong, satu jalur nih kayaknya nih. Ya nggak apa-apa. Nggak masalah ya? Nggak masalah. Oh nggak masalah. Iyalah, jangan jadi masalahnya sebuah nama ya. Yang penting silaturahminya yang Ya, itu mantap ya. paling penting itu silaturahmi. Oh gitu. Nah nih, balik lagi Pak Ibun. Pak, saya panggil apa nih? Pak Panggil nama aja. Mas atau Mas aja ya, biar kita akrab ya. Ya. Oke. Mas Abdus, Mas Ya, Mas. Mas Abdus aja ya. Mas Abdus, ini katanya kan tim lama. Lamanya gimana sih sejarahnya itu, Mas Abdus? Ya, lamanya mulai dari cucu saya dulu udah kerap, sampai mbak saya udah kerap. Pokoknya mulai dari keluarga saya ini sudah keluarga kerabat sapi sebenarnya. Sudah mendarah daging ya ini ceritanya. Ya. Nah, ini Pak Ibun atau Mas Dus ini generasi keberapa ini kalau boleh saya tahu? Generasi kelima. Generasi kelima ya. Lumayan udah lumayan lama. Nah, ini dari generasi kelima, ini maaf dari generasi pertama belum lahir dong kalau begitu? Belum. Belum lahir. Belum. Nah, mengenal karapan sapi ini sejak generasi keberapa? Kedua kah atau ketiga atau mungkin keempatnya? Ketiga. 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 Ketiga ya. Yakin? Yakin ketiga. Yang keempat itu bapak saya, yang kelima saya. Nggak mau dirubah nih? Enggak. Kita kunci nih jawabannya. Iya. Aku wes dong. Berarti generasi Kelima. enggak, maksudnya mengenal karapan sapi generasi ketiga. 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 Dari generasi ketiga ini kakek atau Ketiganya itu kakek. Awalnya Juju. Awalnya itu mbah saya, Juju mbah saya itu lah. Namanya kalau nggak salah siapa? Mbak Jemari. cucu lupa sama buyutnya? Cicit ya. Iya. Oh. Mulai besok harus pasang di tulisan. Yuk saya generasi kesekian kerapan sapi sekian ya. Oke. Masih kepikiran? Enggak. Oke, Mas Dus. Ini kan generasi ketiga sudah mengenal. Mengenalnya tuh di
sering nonton atau dibawa ke lapangan karapan sapi atau bagaimana? Sehingga dibawa ya. Dibawa mana-mana untuk kalau ada misalnya ada karapan sapi ya dibawa, namanya satu keluarga. Iya. Nah, kok moro-moro suka itu kan ada nih keluarga yang dunia karapan sapi namun dia tidak ikut. Nah, Mas Dos ini kok moro-moro suka itu dari mana? Apa karena informasinya kan tadi dari sesaudaraan Mas Dos sendiri yang laki-laki ceritanya? Iya. Atau karena itu mungkin? Kalau di sini Mas, bukan hanya saya yang suka karapan, sampai ke perempuannya, anggap satu keluarga perempuan sudah suka semua. Jadi mau perempuan mau laki di keluarga ini sudah suka dengan karapan sapi ya? Makanya kalau ada karapan sapi, yang di tenda saya itu cewek, cowok, itu keluarga semua, bukan orang. Oh gitu. Jadi satu keluarga nih ceritanya. Keluarga semua. Camping ceritanya nih. Iya. Camping bareng-bareng Iya, ya. bareng-bareng. Nah ini Pak Ebun. Di generasi ketiga, kalau generasi yang pertama dengan kedua mungkin Pak Ebun nggak ngikuti ya mungkin ya. Mungkin generasi ketiga itu mbah saya yang namanya Behep. Itu nama timnya atau nama sapinya siapa sih Pak Ebun? Namanya orangnya yang punya. Oh nggak ada nama sapi ya? Nama sapinya itu perlu sidin bamisran polir. Benih. Pemirsa, mereka sedang berdebat. Kita nggak usah ikut-ikut. Oke. Tim apakah yang diingat oleh Pak Ebun sendiri? Oh, kalau mbah saya itu dulunya. Nah, ini mulai ingat nih. Ingat saya kalau nggak salah. Apa namanya? Toceleng. Bintang Toceleng. Betoh celeng maksudnya. Ada kaleng bus-bus. Punyanya ini yang rawat ini dulu. Oh gitu. Punyanya Abah Misran, mbah saya juga. Oh gitu. Saudaranya mbah saya. Nah, berbicara masalah prestasi nih. Gimana nih Pak Bun kalau generasi-generasi yang awal nih prestasinya gimana Pak Bun? Ya nggak kayak sekarang Mas. Kalau dulu ngadu apa namanya tuh ya. Kalau dulu itu seingat saya. Iya. Saya kayak ini kayak masih imprint ya? Iya. Masih kecil ya? Iya. Sempat saya suruh jadi joki. Oh, sempat jadi joki? Suruh jadi joki. Cuma sama almarhum bapak nggak dikasih. Oh, awalnya disuruh jadi joki, cuman oleh orang tua nggak diizinkan. Iya. Nah, ini kan namanya Cakrabirawa. Iya. Nah, tadi Pak Ebun nyebutin apa itu? Ada 3 nama ini dari nama sapi yang cukup terkenal yang dimiliki oleh keluarga Pak Klebun. Iya. Itu apa saja yang terkenal dulu nih? Cakra, Lapindo itu. Cakrabirawa, Lapindo, kemudian satunya Pak Ebun? Bintang Angkasa. Bintang Angkasa. Ini nama tim atau nama sapi nih? Kalau boleh saya tahu. Namanya sapi. Nama sapi ya. Kemudian prestasinya, masih ingat nggak prestasinya? Mungkin Lapindo pernah juara di Lapindo presiden. itu kalau masih ada di almarhum pernah juara dulu di itu apa namanya Tanggean itu. Di Tanggean. Ya di Tanggean lah gitu ya. Kemudian juara berapa? Masih ingat nggak? 1, 2, 3 atas? 2 kalau nggak. 2 iya. atas. 2 atas. 2 bawah. 2 bawah. Nah, kemudian yang satunya yang Lapindo ya? Lapindo itu habis dari sini langsung dijual ke Haji Kaprawi. Oh, Haji Kaprawi. Langsung masuk ke residenan itu. Yang dari pas dipindah ke Haji Kaprawi, tembus ke residen, masuk kalau nggak. Tahun berapa tuh? Masih ingat nggak? 2018, 19? 2009. Cukup lama sekali ya. Sekitar berapa tahun? 19 tahun ya. Karena sekarang 2020. Itu masuk bagus soalnya sapinya itu. Oke. Nah, dari 3 sapi ini, nah Lapindo, kemudian apa tadi? Cakrabirawa. Kemudian yang terakhir tadi apa, Pak Bun? Bintang Angkasa. Bintang Angkasa. Kenapa di antara nama 3 ini yang cukup terkenal? Kenapa Pak Bun milih Cakrabirawa? Kok nggak ngasih Lapindo? Gini, awalnya Cakrabirawa. Pertama bapak itu kan sempat vakum setelah. Sebentar, saya potong dulu. Yang menentukan Cakrabirawa ini Pak Ebun atau orang tua? Almarhum Arsu dikasih ke orang tua namanya itu. Ke orang tua saya. Almarhum Arsu itu istrinya almarhum Arsu, familinya orang sini. Jadi itu punya sapi yang namanya Cakrabirawa di Tanjung Bumi. Sekarang orangnya udah nggak ada. Namanya diwarisin ke almarhum bapak. Gitu
gitu ya. Iya. Apakah ada sejarah lain kenapa kok memilih Cakrabirawa? Kalau kata almarhum bapak bagus sih namanya. Kayaknya bisa membuat apa katanya? Cakra ini kan 3 cakra kalau nggak salah ya, Bu. 3 cakra itu kalau nggak salah. Iya. Cakra Birawa. Ini tahu nggak kenapa kok memilih itu? Kemungkinan mungkin sejarahnya di Indonesia itu apa pahlawan mungkin Cakra itu. Ya. Nah, masa di Jepang nama Cakrabirawa? Iya. Mungkin kalau saya sendiri sih belum begitu mengerti. Cuman kalau baca di buku itu Cakrabirawa itu seorang pahlawan. Seorang pahlawan ya. Ini mungkin loh ya. Iya mungkin. Mungkin. Tapi maklumin lah kan Pak Ibnu kan bukan ahli sejarawan ya. Iya. Saya juga bukan ahli sejarawan. Jadi mohon maaf jika ada kekeliruan. Iya. Cakrabirawa itu apakah pahlawan atau tidak atau dia. Kalau saya dari namanya nih Pak Ibnu ya. Iya. Kalau kita perhatikan Pak Ibnu ya teman-teman ya. Cakrabirawa ini kayak semacam zaman-zaman Majapahit kayaknya. Iya itu kan anunya PKI ya. Yang membasmi PKI Cakrabirawa. Ya. Cakrabirawa. Oh, itu nama suatu ini ya, apa namanya semacam kalau di TNI itu Organisasi. semacam organisasi ya mungkin. Iya mungkin. Kalau mungkin ada teman-teman yang tahu bisa komen langsung nggak apa-apa. Saya berterima kasih. Kita mengkoreksi kita berdua Pak Ibun atau Mas Dus dengan saya. Mungkin nanti bisa diluruskan mungkin ya informasi tentang Cakrabirawa ini. Oh jadi begitu Pak Ibun. Nah ini katanya nih Pak Ibun dari generasi pertama sampai generasi keempat dan kelima dengan Anda ternyata sempat vakum katanya. Bener nggak itu? Kalau mulai sejak kalau almarhum bapak saya yang vakum itu mulai sejak Lapindo dijual ke Haji Kap pas vakum. Lalu udah dapat berapa tahun itu pas almarhum punya sapi lagi dari Sepudi pas dipinjam almarhum Arsu pas dikasih nama Cakrabirawa. Pas vakum habis gitu ya. Vakum atau ini vakumnya Berlanjut. Berlanjut. Habis dipinjam almarhum Arsu tembus di 10 ke Wedanan pas langsung wis namanya ambil sampean aja Pak Husen. Vakumnya itu mulai tahun berapa? Masih inget nggak? Vakumnya kan sempat vakum katanya nih Mulai informasi. dari tahun 2007. Pokoknya berapa program? 2009. Oh 2009. 2009 Iya. baru hidup lagi tahun sekarang. Iya. Kenapa Pak kok mau dihidupin lagi? Ceritanya Mas. dari 2009 ke 2020 ini lumayan lama gitu. Sebenarnya mulai dari saya pas punya penghasilan sendiri, almarhum bapak nggak ada, saya anggaplah ditinggal almarhum bapak. Cuman pas pengennya sih mulai dari dulu, mulai dari awal pertama jadi kelebun, pengen punya. sapi sebenarnya ya. Cuman gimana ya? Ipesnya nggak cukup. Iya. Ipesnya nggak cukup, maninya atau duitnya nggak cukup Pak Bun. Iya. Tapi alhamdulillah sekarang cukup Pak Bun ya. Alhamdulillah. Nah ini membicarakan masalah sapi kan ada 2 pasang di Pak Bun. Iya. Yang 2 pasang ini sudah berprestasi atau belum Pak Bun? Untuk yang ini belum. Kalau yang ini sudah. Oh yang sebelah kanan Pak Bun ini Baru. oh baru. Ini belum ya, belum sama sekali. Kalau yang sebelah kiri ini sudah. Juara di mana nih Pak Bun? Apa juara di Maebun atau mungkin di Yang Agustus tahun kemarin yang oh acaranya Bancang. bukan sebelumnya itu sebelumnya. Bukan acara aja Bancang. Bancang kan barusan ya. Namanya Ramli. Oh gitu. Juara berapa itu Pak Ibun kalau boleh saya tahu? Juara 1 bawah. Juara 1 bawah. Oh jadi ini sudah juara di tangan Pak Ibun sendiri sekarang. Iya. Kalau boleh tahu, sejarah sapi yang 2 ini namanya siapa Pak Ibun? Kan nama timnya Cakrabirawa. Nama sapinya siapa nih Pak Ibun? Ya enggak ada Mas. Oh belum ya. Oh namanya jadi timnya Cakrabirawa. Nama sapinya tidak ada itu ya. Ini kan ada sendiri namanya. Oh, jadi nama sapinya tidak ada gitu ya. Tidak ada ya. Jadi nama Sama dipanggil satu-satu. nama sapinya tidak ada gitu. Oke, nama timnya Cakrabirawa namun sudah berprestasi di tahun Agustus kemarin ya. Iya. Juara 1 bawah ya. Nah, ini asal mulanya sapi dari Sapudi atau dari orang Kalau pemilik? yang ini yang satunya ini dari Sepudi. Terus satunya dari ini juga dari Kelebun Kokop. Oh, dari Kelebun Kokop. Jadi yang satunya ini langsung ngambil dari Sapudi. Iya. Langsung digandengin dong. Awalnya ini gini Mas. Aha. Namanya gini.
Oh, yang ini gandeng dengan yang merah. gandengannya awalnya. Ya, cuman nggak apa namanya itu? Nggak kompak lah. Nggak kompak. Nggak kompak. Beda pendapat mungkin kalau kayak Beda pendapat kayak ada rapat aja. yang ini cepat, yang itu panjang mas. Oh gitu. Jadi nggak cocok, akhirnya dipisah. Bisa. Dan menemukan pasangan baru nih ceritanya. Baru. Dan alhamdulillah cocok nih Pak Bun ya. Alhamdulillah. Oh, mantap. Semoga nanti yang ini bisa ngikut yang sebelah nih Pak Bun ya. Coba nanti bisa ngikuti jejaknya yang juara kemarin ini. Oke teman-teman, itulah obrolan saya dengan Bapak Klebun, Mas Abdul Salam, Klebun muda ini di Klebun mana nih namanya? Ketapang Lauk. Klebun Ketapang Lauk ya. Iya. Klebun Ketapang Lauk. Alhamdulillah saya ganggu sedikit, obrol-obrol sedikit tentang tim dari Cakra Birawa ini. Ternyata tim Cakra Birawa ini bukan tim baru, namun tim lama dari leluhur ya Pak Ibun ya. Dari leluhur cuman sempat vakum sekitar tahun 2009, kemudian dilanjut lagi ya lumayan lama Pak Ibun ya, 2009 2020 hanya dihidupkan kembali oleh Pak Klebun Mas Abdul Salam ini. Semoga nanti nggak ada kevakuman lagi, rezekinya terus lancar. Amin. Ya secara tidak langsung nanti ya Pak Klebun muda ini Mas Abdul Salam ini secara tidak langsung beliau sudah melestarikan namanya tradisi dan budaya Madura seperti itu. Well, thank you very much for watching my channel. Jangan lupa teman-teman, jika suka dengan channel ini dan menganggap channel ini adalah channel yang informatif, edukatif dan juga menghibur, jika ikhlas, saya ingatkan sekali lagi, jika ikhlas silakan pencet tombol like, share dan subscribe-nya. Dan jangan lupa pula di sebelah tombol subscribe ada tombol lonceng, silakan juga dipencet supaya nanti kalau ada informasi-informasi terupdate dari channel Ian Blue 78, teman-teman tidak ketinggalan dan tidak tanya-tanya mulu ya. Well, gimana Mas Ibun? Jangan lupa subscribe apa gitu. Cak kredit ya. Iya. Well, thank you very much for watching my channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk dadah Mas Ibun. Dadah ke kamera. Bye. Pak punya Mas Ibun.